Berita top dan terupdate timnas hari ini. Diego Michel terancam disanksi usai ledek timnas. Warga Belanda ngamuk timnas naturalisasi pemainnya. Milano Jonathans berpeluang pilih Indonesia ketimbang Belanda. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia. Diego Michel terancam disanksi usai ledek timnas. Salah satu pemain Borneo Samarinda, Diego Michel, baru-baru ini mendapatkan hujatan dan kritikan keras dari netizen. Hujatan ini berdatangan buntut komentarnya usai timnas Indonesia berhasil menundukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan timnas Garuda atas Arab Saudi membawa sukacita bagi supporter dan masyarakat Indonesia. Namun sayang, Kapten Borneo Samarinda, Diego Michel, justru melemparkan komentar negatifnya terhadap timnas Indonesia. Ia menuliskan bahwa Indonesia terlalu berlebihan. Baru menang sekali, sudah kayak juara Piala Dunia. Komentar ini pun langsung mendapatkan serangan dari netizen. Tak sedikit yang memberikan hujatan kepada sang pemain naturalisasi tersebut. Ada juga yang memberikan ancaman agar Diego Michel diberi sanksi disiplin. Mereka meminta agar Komdis PSSI segera mendisiplinkan Diego Michel. Perilaku tersebut dianggap memicu kemarahan besar dari para supporter Garuda yang merasa tindakan itu tidak menghormati perjuangan para pemain dan staf pelatih. Banyak supporter menyuarakan kemarahan di media sosial menuntut permintaan maaf dari Diego Michel. Insiden ini menjadi perhatian luas, menyoroti pentingnya memberikan semangat dan menghargai perjuangan pemain timnas Indonesia. Warga Belanda ngamuk timnas naturalisasi pemainnya. Warga Belanda memberikan reaksi marahnya setelah muncul kabar bahwa Indonesia akan menaturalisasi Milano Jonathans bergabung ke Indonesia. Tak terima Milano menjadi target selanjutnya, warga negeri kincir angin itu pun langsung meledek Indonesia. Pengkhianat ambil paspor. Seperti yang kita ketahui, Milano Jonathans adalah salah satu pemain keturunan yang memiliki kemampuan dan bermain yang sangat bagus. Penampilannya bersama Vitesse Arnhem di musim ini turut mencuri perhatian warga Belanda. Bagaimana tidak, pemain yang memiliki darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Depok itu berhasil mencetak 8 gol dan 3 assist hanya dalam 13 pertandingan. Dengan penampilan cemerlang tersebut, pemain berusia 20 tahun ini pun menjadi rebutan timnas Indonesia dan timnas Belanda. Para warga Belanda pun langsung meminta agar Federasi Sepak Bola Belanda untuk segera memagari Milano Jonathans sebelum bergabung dengan Indonesia. Pengkhianat ambil paspor. Akan sangat disayangkan jika dia mulai bermain di sana, tapi bisa dimaklumi. Sungguh menyedihkan jika negara seperti Indonesia dengan 200 juta penduduk harus berbelanja ke luar negeri untuk mencari bakat, kata warga Belanda. Milano Jonathans berpeluang pilih Indonesia ketimbang Belanda. Setelah mendapatkan kritikan dari warga Belanda terkait Milano Jonathans, tampaknya pemain yang berposisi sebagai winger ini akan memilih Indonesia ketimbang Belanda. Hal ini dibuktikan setelah PSSI mencoba melakukan negosiasi dengan pemain keturunan Depok tersebut. Meskipun belum mendapatkan jawaban pasti terkait akan memilih Federasi Indonesia atau Belanda, namun PSSI lebih maju selangkah ketimbang Belanda yang sama sekali belum menghubungi Milano Jonathans. Apabila Milano memilih Indonesia, maka dipastikan lini serang timnas Indonesia akan semakin tajam dan dapat mencetak gol lebih banyak seperti yang dilakukan oleh Milano Jonathans di timnya Vitesse Arnhem dengan mencetak 8 gol dan 3 assist hanya dalam 13 pertandingan. Kami sudah melakukan kontak dengan PSSI dan saya membuka pintunya. Saya tentu saja tidak menutup kemungkinan apapun. Kami harus menunggu dan melihat, kata Jonathans kepada ESPN seperti dikutip dari Football Primer Kamis 28 November 2024. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia. Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA. Sebelumnya, timnas Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia
dengan total 1118,87 poin. Lalu, semenjak meraih kemenangan atas Arab Saudi, maka total poin yang diperoleh timnas Indonesia bertambah menjadi 1135,10 poin. Jumlah poin tersebut membawa skuad Garuda naik 5 peringkat di ranking FIFA dari posisi 130 ke 125 dunia. Tim Merah Putih melewati 5 negara sekaligus, yakni Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Perlu diketahui, FIFA akan mengumumkan ranking terbaru tersebut pada hari Sabtu 30 November 2024 mendatang. Thailand frustasi kalah saing dengan Indonesia. Rival abadi timnas Indonesia di ASEAN, Thailand, kabarnya mulai pesimis dan tak percaya diri untuk menyaingi kualitas timnas Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa sepak bola Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga membuat Thailand secara bertahap mulai kehilangan posisi terdepan di Asia Tenggara di berbagai level tim nasional. Harus diakui, tim-tim lain di Asia Tenggara berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Sementara itu, sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Namun kenyataannya tidak demikian, tulis Trade Sport. Arhan Kakak jadi pemain termuda timnas di Piala AFF. Dari seluruh punggawa timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF 2024, tercatat Arhan Kakak menjadi pemain termuda di timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela Persis Solo itu baru berusia 17 tahun. Sedangkan untuk pemain paling tua adalah Asnawi Mangku Alam. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Thailand untuk klub Port FC itu berusia 25 tahun. Sementara untuk kategori pemain paling sering memperkuat timnas Indonesia adalah Arhan Pratama. Berdasarkan laman Transfermarkt, Arhan sudah 46 kali membela timnas Garuda dan mencatatkan 3 gol. Vietnam bahagia Marten Paes absen di Piala AFF. Salah satu peserta Piala AFF, Vietnam, mengaku bahagia setelah mendapatkan kabar bahwa kiper andalan skuad Garuda absen di Piala AFF. Menurut mereka, jika Marten Paes dipanggil ke timnas di Piala AFF, maka dia akan menyulitkan tim-tim yang lain. Bagi Vietnam, absennya Marten Paes menjadi suatu keberuntungan untuk dapat mengalahkan timnas Indonesia. Soha pun optimis Vietnam bisa memetik kemenangan ketika berjumpa dengan skuad Garuda. Absennya Marten Paes layak dikatakan kabar baik bagi tim-tim yang bakal melawan tim nasional Indonesia, termasuk Vietnam. Tim asuhan Kim Sang-sik bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menargetkan hasil positif saat berjumpa timnas Indonesia di fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Bunyi pernyataan media Vietnam Soha dikutip pada Senin 25 November 2024.